Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita berupa keimanan dan juga kesehatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa melimpah atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku semuanya, marilah kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan membaca puji-pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Razzaq ya Karim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin asyai'ulillahi lamul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hausan ila musannif hadzal kitab ta'limul muta'allim lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, anak-anakku semuanya, marilah kita membaca syair yang kita bahas kemarin, yang terdapat dalam kitab Al-Lala, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba fi bukhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi
fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ahwalul qalbi iku fisa iril akhlaki ing dalem sekarine akhlak nahwul judi upamane lomo wal bukhlilan cetil wal jubni lan jereh wal jur'ati lan kendel wa takamburilan kumedi wa tawadhu'i lan andap asor wal afatilan grekso wal ifati lan grekso saking haram wal israfi lan leluwihan wa takatiri lan medit wa wairiha. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga anak-anakku semuanya, bahwasanya dari kesekian akhlak itu ada diantaranya adalah dermawan, bakhil, ya, kemudian penakut, kemudian pemberani, kendel, kemudian ada takabur, sombong, kemudian ada juga sifat tawadhu, rendah hati, ifah, menjaga diri dari perbuatan haram, wal israf itu adalah berlebih-lebihan, kemudian juga medit, ngirit, ya, hemat atau ngirit, entah itu wa ghairi halan liyane kabeh dan selain itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal kibra, kemudian bagaimana? Fa innal kibra mangkastuhune gumedhe wal bukhlilan medit, ya, kikir wal jubnilan jereh wal israfilan laluyan iku haramun haram iku haramun haram. Perlu kita ketahui juga bahwasanya sifat takabur, kemudian bakhil, kemudian penakut atau berlebih-lebihan itu adalah sifat yang diharamkan. Tidak boleh. Takabur itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh manusia memakai pakaian takabur, menyombongkan diri, tidak boleh, haram. Kemudian bakhil, medit, ini mesti tidak disukai oleh Allah. Sifat kikir, sifat pelit ini tidak disukai oleh Allah, bahkan juga tidak disukai oleh manusia. Wal jubni lan jereh, penakut, kita harus bisa menempatkan diri, penakut, nggak boleh, haram. Atau juga berlebih-lebihan, melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan, haram, iku haramun haram. Wala yumkin lan ora mungkin apa at-taharuzu ngrekso anha saking ahwalul qalbi, kita tidak akan mungkin menjaga, bisa memelihara dari sifat-sifat itu. Sifat-sifat apa? Takabur, kemudian pelit, kemudian penakut atau berlebih-lebihan, sifat iku illa bi ilmiha, angin kelawan ngawerwi madhkur, mulai dari kita tidak bisa memelihara itu semua sifat-sifat itu semuanya ketika kita tidak mengetahui, apa itu kiber, apa itu bakhil, apa itu juban, atau apa itu israf. Wa ilmu malan ngawarwi barang yudoduha kang lelawanane kabeh. Begitu pula kita tidak akan bisa memelihara hal-hal yang diharamkan, sifat yang diharamkan tadi, kecuali kita mengetahui sifat yang menjadi perlawanannya, sifat mulai dari sifat
sombong tadi, sampai berlebih-lebihan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fayuftaradu mongko den fardhuake ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa, ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmuha ngawerwi kabeh, maka kita diwajibkan untuk mengetahui ilmunya dari ahwalul qalbi tadi. Agar apa? Kita bisa memelihara dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu tadi. Waqad sunnifa lan teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, waqad sunnifa lan teman-teman den anggit, lan teman-teman wis nganggit, waqad sunnifa lan teman-teman wis nganggit, waqad sunnifa lan teman-teman wis nganggit sapa as-sayyid Gusti al-imam kang dadi imam al-ajalu kang agung, asy-syahidu kang mati syahid. Sinten niku? Nasiruddin Abul Qasim, yaitu Nasiruddin Abul Qasim. Nasiruddin Abul Qasim sudah mengarang kitaban ing kitab fil akhlaqi ing dalam nerangake akhlak, sudah mengarang kitab tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imanan iku sak bagus-baguse apa ma barang sunnifa kang den anggit ing ma, kang den anggit ing ma. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyid Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim dalam kitab akhlaknya, bahwasanya sebaik-baik yang dikarangnya itu adalah ya kitab akhlak tadi. Fajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang, wong Islam secara keseluruhan begitu ya, lanang yang wadon. Fajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase wong Islam apa hifzuha, ngrekso akhlak wajib. Maka dari itu kita semuanya wajib memelihara akhlak. Wa amma hifdzuma anapun utawi ngrekso barang ya kang tumiba fi batil ahayini ing dalam setengah piro-piro mangsa, ing dalam setengah piro-piro mangsa. Maka begitu juga segala sesuatu yang apa itu namanya yang ada dalam beberapa waktu kita juga memelihara menjaga menjaga akhlaknya menjadi wajib, karena itu termasuk juga fardu kifayah. Jadi hanya sesekali saja, misalkan ketika apa itu namanya kaitannya tentang jenazah, kita itu juga wajib mengetahuinya, wajib mengetahui ilmunya, karena kalau tidak nanti ya kita akan terkena dampaknya apa ya, dosa. Ini favorido mongko fardu ala sabilil kifayati ing atase dalan ngalap cukup idza qoma ing dalam nalikane wus jumenengi bi kelawan fardu sapa al ba'du kaum sapa fi baldatin ing dalam suwiji daerah utawa negara sakota mongko gugur anil bagina saking sekerine. Jadi ketika ada seorang yang sudah faham kaitannya dengan, sudah belajar kaitannya dengan ilmu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang terjadi, itu maka kita sudah gugur kewajiban kita untuk menuntutnya. Seperti ilmu merawat jenazah dan seterusnya itu. Bismillahirrahmanirrahim.
fa ilam yakun mongko lamun ora ana fa ilam yakun mongko lamun ora ana fil baldati ing dalam negara sapa man wong yakumu kang jenengake bi kelawan fardu ishtaraku mongko sepodonan jami'an kali sekabehe fil maksami ing dalam dosa. Nah, semuanya terkena, semuanya terdampak, semuanya apa itu namanya ketaterapan terkena dosa. Itu ya. Maka jika ada sebuah daerah yang maka sebutlah kita daerah kita begitu ya, memang harus ada orang yang mondok masing-masing daerah itu yang paham mengkaji ilmu kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Kalau tidak semuanya akan terkena imbasnya yaitu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat murah ing yen to bismillahirrahmanirrahim wajib mongko wajib alal imam ing atas imam. Maka jika tidak maka ya terkena dosa tadi. Oleh karena itu wajib mongko wajib alal imam ing atas imam apa ayat murah ing yen to perintah apa ayat murah ing yen to perintah hum ing baldah bidzalika kelawan mengkono hifdzuma tadi seterusnya tadi. Maka wajib pemerintah imam pemimpin wajib memerintahkan untuk memelihara apa itu namanya untuk memelihara hal-hal yang bisa menyebabkan semuanya terkena dosa tadi. Wajib baru lanten paksa sapa ahlul baldati ing sapa ahlul baldati ahli balda ala tadika ing atase mengkono jumenengake. Maka harus dipaksa, harus ada pemaksaan dari pemimpin jika tidak ada sama sekali untuk menegakkan hal-hal seperti itu. Apa menegakkan untuk mengetahui masalah agama yang jarang-jarang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakila mongko den dawuhake bi anna ilmama kelawan kronos kelawan stune ngawuri barang ya kok kang tumibo alam nasi ngatasi awak dhewe ne ngatasi awak dhewe nang fi jamil ahwali ngatasi sekabehane tingkah. Maka dari itu kita semuanya ini wajib untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, aktivitas kita ya harus tahu ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana ikum bimangzilati ta'ami kaya ikum bimangzilati ta'ami ing dalam panggonane ta'am, karena itu sama posisinya sebagaimana kedudukannya makanan. Itu ya menjadi kebutuhan pokok, begitulah menjadi kebutuhan pokok kita berkaitan dengan ilmu yang kaitannya dengan aktivitas sehari-hari yang menunjang agar aktivitas sehari-hari kita itu sesuai dengan ajaran agama dan kita harus tahu. Maka itu kedudukannya sama seperti makanan ya, kebutuhan pokok untuk kita. Labuta tan kena ora likuli wahidin ketuwe saben-saben suwiji enggak boleh enggak harus wajib gitu ya. Karena kalau tidak sebagaimana makanan itu kalau kita tidak makan ya dampaknya ya kita lemas. Kita tidak makan terus-terusan akan berbahaya untuk diri kita. Begitu juga kaitannya dengan ilmu hal aktivitas sehari-hari kita wajib kita tahu labuta tan kena ora wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Min dalika saking mengkono ta'am min dalika saking mengkono ta'am wa ilmama lan ngawuri barang ya kok kang tumibo fi wa'dil ahayini ing dalam setengah pira-pira mangsa iku bimangzilati dawai nggoni obat yuhtaju kang den butuhake sapa ilahi dawa fi ba'dil awqati ing dalam
sebagiannya waktu. Kemudian bagaimana kita mengetahui segala sesuatu kaitannya dengan hal-hal yang terjadi kadangkala terjadi, jarang terjadi begitu. Itu bisa diibaratkan sebagaimana kita penempatannya adalah seperti obat begitu ya, seperti obat yang dibutuhkan untuk setiap saat sewaktu-waktu. Memang harus ada orang yang demikian, harus ada orang yang tahu katanya dengan ilmu seperti itu, seperti ilmu tib ya, harus ada ilmu tentang kedokteran harus ada lah, dalam setiap desa itu harus ada. Kalau enggak nanti bagaimana untuk urusan yang sewaktu-waktu kita membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmu nujumi utawi ilmu nujum, ilmu perbintangan kaitannya dengan perbintangan ramalan bedek itu ya. Iku bimangzilatil marodi, nganggur-nganggur penyakit, fata'allumuhu mongko utawi ngaweruhi nujum iku haramun haram. Beda dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu ramalan bedek koyo dukun atane bedek lah ya. Apa itu dikatakan bahwasanya iku haramun haram mempelajari itu li annahu kronosune ilmu nujum iku ya durrum membahayakan ilmu nujum itu wala yang faulan ora manfaati wal harabu lan lumayu min qada illahi ta'ala saking qada'i Allah ta'ala wa qadari lan qadari Allah ta'ala iku ghairu mungkinin ora mungkin. Jadi seakan-akan kalau mempelajari kaitannya dengan ilmu nujum seperti itu seakan-akan lari dari qadanya Allah Subhanahu wa taala, qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian bagaimana kaitannya dengan seperti itu? Fayam bagi ya. Maka seharusnya mongko sayukjo, seharusnya sebaiknya seyugjanya likuli muslimin ketuwe saben-saben wong Islam apa ayastagila ing yento nungkolake sapa muslim. Maka seyogyanya seharusnya sebaiknya kita sebagai seorang muslim itu menyibukkan diri kita fi jami'i awqatihi ing dalam sekabehane pira-pira wektune muslim bi dzikrillah kelawan zikir ing Allah wa du'a ilan donga wa tadarru ilan dipli-dipli wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an. Ini anak-anakku semuanya. Maka untuk solusinya adalah kita dengan memperbanyak menyibukkan diri kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan berdoa, tadarru, DP ya. Kemudian membaca Al-Qur'an ya. Itu adalah untuk antisipasi solusi agar kita terhindar dari itu, agar kita tidak melakukan hal itu. Wasodaqotilan biro-biro sodakoh, lan awas sodakoh dafiati kang nolak lil balai maring musibah. Dan juga kita bersedekah karena sedekah itu bisa atau dapat menolak terhadap musibah. Selanjutnya bagaimana wasalu lan nyuwun sapa muslim Allah taala ing Gusti Allah, minta pertolongan kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa ing den ngapura wal afiyatalan
kesehatan wal afiatan dan kesehatan fitunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Nah, kepada Allah diselamatkan di apa itu namanya diampunilah agar kita baik-baik semuanya di dunia maupun di akhirat. Ya sunahu krono ya sunahu supaya ngreksa sapa muslim ya sunahu supaya ngreksa ing muslim sapa Allah Gusti Allah, supaya ngreksa ing muslim sapa Allah Gusti Allah, agar Allah memberikan kepada kita apa itu namanya penjagaannya, ya, penjagaannya untuk kita minal bala'i saking bilahi wal afatilan piro-piro bahaya. Ya, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan keselamatan-keselamatan, dan juga apa itu namanya terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, gitu ya. Fa inaman mongko krana sedune mon fa inaman mongko krana sedune menungso yurzaku ruziko kang wis den rezekeni atwa ing donga kang wis den rezekeni atwa ing doa atau ing doa lam yuhram ora den tutupi al ijabata ing ijabah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan, doa itu tidak akan dihalang-halangi oleh Allah, ijabahnya tidak akan dihalang-halangi. Firman Allah yang masyhur, yang menjadi pegangan kita adalah ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semuanya kepada Allah, niscaya astajib lakum, aku akan memberikan ijabah kepada kalian semuanya. Ijabahnya itu sesuai dengan bagaimana kita berdoanya penuh kesungguhan atau tidak, tenanan apa ora, benar-benar mohon kepada Allah dengan segala penuh kerendahan hati, dengan penuh pengharapan, apa tidak. Nah, kalau doanya kita hanya lewa-lewo, hanya doa kita hanya di mulut saja, tidak sampai hati, mana mungkin Allah akan memberikan kepada kita ijabah. Maka dari itu, anak-anakku semuanya ketika berdoa benar-benar tata cara, etika, sopan santunnya, terus apa yang kita minta itu benar-benar kita mohon dengan penuh kesungguhan kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pun kita sudah berdoa dengan penuh kesungguhan tapi belum dikabulkan, Allah menguji kepada kita seberapa kita, ya, seberapa kesungguhan kita, begitu. Kita itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana hadis qudsinya Allah, ana inda zanni abdi li, saya sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ini hadis qudsinya Allah. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus husnudzon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah pasti akan memberikan ijabah atas doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya anak-anakku semuanya, jangan lelah untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dihalang-halangi, lam yuhram al ijabah, tidak akan dihalang-halangi ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana mangko lamun ono apa al bala'u bala, fa in kana mangko lamun ono apa al bala'u bala iku miqdaru den pasti, kang wis den pasti. Dan jika musibah itu sudah dipastikan, sudah ditakdirkan oleh Allah,
yusibahu kang ngenani sapa bala apa bala ing man la mahalata halih mesti walakin yasruhu tetapi ngentengake ing balak sapa Allah alaihi ing atase man wa yarzuquhu lan paring rezeki sapa Allah Gusti Allah taala as-sabra ing sabar bi barokati duae kelawan sebab barokah doa. Karena doa inilah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, takdir mubrom, takdir yang sudah tidak dapat untuk dielakkan. Karena barokahnya doa, Allah akan mempermudah bala atau musibah yang kita terima. Dan bahkan Allah merizkikan, memberikan kepada kita kesabaran dalam hati kita. Sabar itu juga merupakan rezeki yang tiada pernah kita tandingi ya. Sabar itu apa sih? Sabar itu sih mudah untuk mengucapkan sabar. Saya mendapatkan musibah, sabar. Tapi melakukannya itulah yang sulit. As-sabru huwa at-tajallud wa 'adamu syaqwa. Sabar, yang dimaksud dengan sabar itu adalah at-tajallud, tabah. Bersungguh-sungguh, tetap bersungguh-sungguh. At-tajallud, tabah, tetap bersungguh-sungguh. Wa 'adamu syaqwa, dan tidak adanya keluhan. Inilah yang dikatakan sebagai sabar. Kalau belum bisa seperti itu, kita belum sabar. Dikit-dikit kita ngeluh, dikit-dikit kita tidak bisa, dikit-dikit kita lakukan dulu semampu kita sambil mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit merasa aku nggak bisa. Pelajaran ini aku tidak bisa, pelajaran itu saya tidak bisa, semuanya kok tidak bisa. Kita belum bersungguh-sungguh. Anak-anakku semuanya, kalian harus sabar juga di dalam menuntut ilmu. Barengi dengan doa agar kita diberikan rezeki oleh Allah berupa kesabaran. Tidak ada yang tidak bisa sepanjang kita selalu berusaha. Begitu anak-anakku semuanya. Janganlah ngeluh, dikit-dikit ini sulit, ini tidak dapat saya kerjakan, ini kalau tidak bisa, dan seterusnya. Jangan anak-anakku semuanya. Kamu harus senantiasa bersungguh-sungguh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma idza ta'alam ing dalem nalikane nguti kaweruh sapa man ing dalem nguti kaweruh sapa man minan nujumi saking ilmu perbintangan qadar Roma ing kira-kirane barang yu'rafu kang den weruhi sapa man ma kelawan barang al-qiblata ing kiblat wa auqatis sholati lan ngaweruhi pira-pira wektu salat fa juzu mongko wenang apa zalika ngaweruhi ilmu nujum. Jadi kecuali ada perkecualinya anak-anakku semuanya untuk mempelajari ilmu nujum. Demikian anak-anakku semuanya berkaitan dengan ilmu nujum. Diperbolehkan ya juzu, diperbolehkan untuk kepentingan kemanusiaan ataupun untuk kepentingan mengetahui waktu-waktu sholat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.